Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Samba di Debian 12. Jadi Samba itu adalah sebuah software yang biasa digunakan sistem operasi misalnya Linux untuk berbagi data dan printer ke sistem operasi Windows. Karena Samba ini menggunakan protokol yang bernama SMB atau Server Message Block, yang dimana Windows juga menggunakan itu. Alhasil gara-gara itu Windows ataupun dua sistem operasi tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar. Di video kali ini saya akan membuat 3 jenis folder saja, yaitu folder publik, folder yang bisa diakses oleh siapa saja dan melakukan apa saja. Yang kedua, folder read atau folder yang cuma bisa dibaca. Yang ketiga, folder private, folder yang mengharuskan kita memasukkan username dan password. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita login dulu sebagai root password. Oke, di video kali ini saya akan menggunakan command prompt untuk melakukan SSH ya. Karena di Samba ini ada konfigurasi yang cukup panjang kalau diketik manual, jadi saya akan copy and paste saja. Jadi sini perintah SSH, lalu login sebagai root, IP dari Debian kita, dan port Debian. Untuk video instalasi SSH saya ada ya. Oke, kita clear dulu. Sebelum mulai kita coba update dulu. Siapa tahu kalau misalnya repositori kita ada masalah, kita bisa ganti repositorinya. Kalau sudah selesai, kita clear saja. Oke, langsung saja kita apt install Samba Requie. Oke, kalau sudah memasukkan perintah ini, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Kebetulan karena prosesnya ini lumayan lama, jadi saya skip aja. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Misalnya kita bikin dulu foldernya ya dengan perintah mkdir read ya, jangan lupa data share slash lagi public, itu yang publik, yang kedua yang read, yang ketiga private. Oke, kita add user. Ini user yang akan kita gunakan saat sesi Samba nanti ya, sesi pengujian. Nah, passwordnya bebas, nama usernya sebenarnya juga bebas ya. Nah, di sini kita clear dulu, lalu kita memberikan akses izin ya dari setiap folder yang kita bikin tadi. Mod 777 data share publik. Nah, arti dari 77 itu secara garis besar adalah memperbolehkan di direktori publik ini melakukan aktivitas seperti menulis, membaca, dan mengeksekusi. Untuk pengertian lebih lanjutnya kalian bisa cari di Google, kita enter. Lalu yang kedua, chmod 755 data share read. Jadi secara garis besar cuman diperbolehkan untuk membaca. Yang ketiga adalah private, itu angkanya 770. Jadi dia memberikan syarat untuk login, yaitu memasukkan username dan password. Lalu kita masukkan perintah down user yang kita bikin tadi, data share private. Jadi fungsinya perintah down ini mengganti kepemilikan atau owner dari directory atau folder data share private ini.
Jadi yang memiliki folder private-nya adalah si admin atau user yang kita bikin tadi. Enter. Lalu kita ls-l untuk mengecek admin atau user kita tadi di private, di folder private. Oke, kita clear dulu. Nah, di sini kita bisa edit aja dengan perintah nano etc sama smb.conf. Kita geser ke paling bawah sampai mentok. Di sini paling bawah ini kita bakal masukin script ya. Kita sudah saya siapkan. Bisa kalian ketik manual terus simpan di notepad juga ya biar gampang nanti. Oke, di sini saya jelaskan. Path itu adalah jalur, folder atau directory yang ingin kita share nantinya. Browsable ini untuk menampilkan folder publik ini di file explorer nanti. Kalau kita no ya nggak muncul dia nanti. Kalau read only ini artinya hanya membaca. Ini kan folder publik, jadi nggak cuma membaca tapi bisa menulis juga. Yes, oke-nya kita yes supaya dia nggak perlu login waktu masuk ke folder publik ini. Ini create mask dan directory masknya izin defaultnya ya ini angka ini sama kayak chmod tadi. Kalau yang read ini read only nya kita yes kan karena memang tujuannya untuk hanya dibaca. Untuk yang private di sini ada valid user atau user yang kita bikin tadi. Guys, waktunya no supaya memasukkan username dan passwordnya harus login dulu. Oke, kita simpan ctrl+x y dan enter. Oke, untuk mengatur password usernya tadi kita masukkan perintah smnet password strip a nama user kita tadi admin, passwordnya bebas. Oke, kita sekarang bisa langsung sistem CTAM start smd titik service. Oke, startnya kita ganti jadi status. Oke, aktif running ya. Kita bisa buka file explorer-nya. Di bagian atas ini kita masukkan IP Debian kita. Pertama 2 kali backslash lalu IP Debian kita. Oke, sudah masuk. Yang pertama kita akan uji adalah folder publik. Di sini kosong ya. Kita tambahkan yang baru. Ingatlah publik. Nih, kita edit isinya. Ini adalah isi dari file publik. Kita save. Kita buka di sini. Akhir dulu. Jadi ke data share publik. Oke, kita ada ke publik. Kita tap untuk melihatnya. Nah, ini adalah isi dari file publik. Sudah berhasil. Selanjutnya yang read ini tujuannya kan cuma bisa membaca, berarti kalau kita bikin yang teks dokumen baru dia nggak diizinkan. Berarti kita berhasil. Tapi gimana kalau kita coba
Di sini kita bikin, pertama kita pindah dulu ke directory read, terus kita bukan, bikin file baru ya di sini. Nano ini adalah isi dari kita simpan ya, kita buka di sini. Nah, ini muncul kan dia, kita buka, kita cuman bisa membaca apakah benar, kita ubah isinya, kita simpan, kita save, nggak bisa, kita tidak diberi izin ya, karena tujuannya cuman untuk membaca. Lalu yang terakhir ada private. Di sini kita disuruh login dulu, username adalah yang kita bikin tadi, untuk admin, passwordnya yang kita bikin juga tadi yang pakai SMB password. Kita enter dan bisa masuk. Kita bikin teks dokumen baru, private ya, nah ini kita save, kita lihat apakah di sini muncul. Kita kembali dulu, pindah ke private tuh, kita chat. Nah ini sudah muncul, artinya kita sudah berhasil. Oke, sekian pengujiannya. Untuk mengakhiri sesi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain video.